Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Power Breakfast. Sebelum saya dan juga Prisa berbincang bersama Mbak Zabrina Raisa, ada beberapa informasi yang ingin kita sampaikan. Di antaranya adalah dari Korea Selatan, libur Hari Memorial, kemudian juga dari Malaysia, libur ulang tahun yang di Pertuan Agong, kemudian dari China, ada data mengenai PMI jasa China, dan juga dari Thailand, ada data mengenai IHK Thailand. Kemudian dari dalam negeri ada RUPS sejumlah emiten, ada Boba, kemudian ada Demas, Kalbe Farma, LPCK, SKMI, SPMA, SMAR, dan juga ada NELY atau Nelly. Ya. Kemudian untuk dividen juga cukup banyak pemirsa hari ini, ada ABDA, AMRT, BNBA, CINT, HEAL, INTP, kemudian ada Merck pemirsa, MGRO, MIDI, dan juga PH. Jadi itu patut Anda cermati seiring dengan RUPS dan juga terkait dengan dividen. Kita akan berbincang bersama dengan Mbak Sabrina Raisa, Head of Online Trading PT Cipta Dana Sekuritas Asia. Selamat pagi Mbak Sabrina. Ya, selamat pagi Mbak. Ya, terima kasih Mbak Zabrina sudah bergabung bersama kami di Power Breakfast di Market Buzz. Ini tentu saja berkaitan dengan informasi di awal segmen Market Buzz tadi mengenai penyelenggaraan Formula E begitu ya. Sebagaimana kita tahu ini adalah ajang perlombaan atau racing mobil listrik. Nah, ini kalau bicara mengenai mobil listrik kan demand-nya sudah mulai naik. Apakah secara momentum ini kita bisa manfaatkan untuk bisa masuk ke saham-saham berbasis nikel, Mbak Zabrina? Ya, terima kasih Mas Wiki dan juga Mbak Prisa. Untuk kondisi saham komoditas khususnya nikel ini memang dianggap menarik khususnya di tahun 2022. Kenapa? Karena tadi sempat sebelumnya dimention terkait dengan permintaan mobil listrik dan juga kita ketahui juga beberapa company dari sektor pertambangan juga berburu dalam artian berlomba-lomba untuk juga punya bisnis hilir terkait dengan komoditas nikel gitu, karena diketahui juga bahwa nikel ini dianggap sebagai salah satu komoditas yang sangat cocok untuk produksi batu bara electric vehicle, dan sehingga banyak sekali negara tidak hanya di Indonesia yang juga berlomba-lomba juga untuk bisa menjadikan company-company yang bergerak di sektor nikel gitu, karena dianggap sebagai bahan baku utama yang cocok untuk mobil listrik gitu. Dan sementara kita ketahui juga di Indonesia ini sekarang juga akan mengarah ke sana, dan tentunya ini akan diuntungkan juga untuk saham-saham yang berbasis di nikel gitu. Dan kita ketahui juga secara harga nikel sendiri di global juga mengalami kenaikan secara year to date, begitupun juga dengan saham-saham yang bergerak di sektor nikel gitu. Oke, kalau mencermati mengenai saham-saham yang bergerak di sektor nikel, untuk investasi berarti cukup menarik ya? Untuk saat ini dilakukan pembelian mungkin? Ya, kalau saya lihat untuk saham-saham di sektor nikel yang mungkin bisa diperhatikan ya terkait dengan harga, itu mungkin kalau kita perhatikan itu ada beberapa saham, itu baik dari Harum, ada Tins, ada Antam, ada Inco, dan kalau kita lihat flashback sepanjang tahun 2022 secara year to date, beberapa saham tersebut juga memang mencatatkan kinerja yang luar biasa ya secara kinerja saham, begitupun juga dengan kinerja laporan keuangannya. Karena kita ketahui juga belakangan juga baru saja juga banyak company yang merilis laporan keuangan di first Q 2022, dan ini reflect ke harga sahamnya juga yang mengalami kenaikan gitu. Kalau kita lihat Harum secara year to date mengalami kenaikan sekitar 14,76%, ada Tins yang naik 34%, Antam naik 6,8%, dan juga Inco ini lumayan signifikan ya, naik 61% gitu. Dan kita lihat juga investor memang melihat nampaknya tahun 2022 memang saham-saham berbasis komoditas termasuk salah satu nikel dan juga batu bara menjadi salah satu saham yang dianggap bisa diinvestasikan dalam sepanjang tahun 2022. Oke, dari emiten-emiten ataupun mungkin saham-saham berbasis komoditas produsen nikel yang Anda tadi sebutkan, secara fundamental mana yang kemudian menarik secara medium term ataupun long term, Mbak Zabrina? Kalau kita lihat sepanjang tahun 2022 yang mungkin bisa diperhatikan secara long term dalam artian kita lihat di first Q hasil laporan keuangannya bagus, nanti kan tentunya ini akan ditunggu-tunggu juga nih hasil kinerja di second Q, third Q, dan fourth Q. Kalau kita lihat secara harga nikel yang saat ini juga masih mengalami kenaikan, tentunya biasanya akan ke reflect kembali lagi ke laporan keuangan ya, karena nanti dari sisi top line
tentunya ini akan disupport ya dari sisi average selling price dari si company tersebut juga mengalami kenaikan. Kenapa ya? Karena harga globalnya juga mengalami naik. Ini tentunya akan diuntungkan sampai nanti ke bottom line-nya. Sejauh mana si company bisa melakukan efektivitas dalam kondisi operasionalnya dan lain sebagainya. Dan tentunya ini terlihat bahwa seperti beberapa saham di nikel, baik itu Harum, kalau saya lihat juga Harum sendiri juga berhasil mencatatkan kinerja yang lumayan fantastis di first Q 2022 karena salah satunya ya kembali lagi tadi harga average selling price dari nikel mengalami kenaikan dan Harum mampu menjaga kondisi operasionalnya dengan baik. Dan di sisi lain juga kalau kita lihat Harum ini juga ada punya relationship dengan ada satu Singhan ya yang tujuannya itu mendeveloping Inve metal industry gitu. Ada yang company yang ada di Harum dan tujuannya ini lebih ke further develop dia punya nikel aset gitu. Dan ini kita lihat dalam jangka panjang harusnya bagus ya secara long term. Oke, kalau memang secara long term Anda menggarisbawahi yang pertama adalah Harum yang berbasis nikel gitu ya. Karena Harum kan juga sudah menjajaki mengakuisisi perusahaan nikel begitu ya Mbak Sabrina ya. Sekarang di 2410 kita bicara investasi berarti medium to long, berapa target price atau harga wajar dari Harum menurut Ciptadana Sekuritas Asia? Iya, kalau kita lihat harga Harum kemarin di penutupan 2410 mungkin secara teknikal kita lihat untuk level-level yang bisa diuji dari Harum ini di support 23 sampai 2350 ini boleh diperhatikan sebagai level entry. Dan kalau dalam jangka waktu pendek mungkin bisa dilihat di medium ini di harga 2.600 dan kalau kita lihat lebih panjang secara long term target price ini mungkin akan menyentuh level 3.000 untuk Harum. Oke. Kalau secara topik gitu ya, apakah sektor pertambangan nikel adalah yang nomor satu atau ada sektor lain Mbak Sabrina yang Anda lihat lebih menarik dibanding dengan ngomongin saham nikel saat ini? Secara sektoral sih sebenarnya tidak hanya nikel, tapi batu bara juga mungkin kalau kita boleh mention sedikit, karena batu bara ini juga bisa dibilang sebagai salah satu sektor yang lumayan manggung lah di tahun 2022 gitu. Karena beberapa saham diantaranya juga mengalami kenaikan yang lumayan signifikan ini seiringan dengan kinerja, kembali kinerja yang memang lumayan fantastis gitu. Mungkin kalau kita boleh mention, ada Adaro dan juga ada beberapa teman-teman lainnya ya dari PTBA, ITMG. Nah, kalau kita lihat juga ini dianggap menjadi salah satu investasi yang menarik bagi para investor gitu. Tidak hanya di tahun 2022, sebenarnya ini sudah mulai di tahun 2021 dan banyak yang ekspektasi bahwa kenaikan global commodity prices ini termasuk batu bara ini mungkin akan berlanjut sampai di first half 2023 seperti itu. Oke, ya satu hal yang kemudian menarik tadi ada data mengenai manufaktur di Indonesia yang kemudian secara performance ini menurun begitu karena memang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Secara sektor ataupun mungkin sentimen yang bisa dicermati ataupun mungkin sektor-sektor yang sebaiknya dihindari berkaitan dengan data-data tersebut apa saja Mbak Sabrina? Kalau kita perhatikan sebetulnya di tahun 2022 ini sudah banyak yang mungkin ibaratnya kalau ini batu bara ini sepanjang 2021-2022 menjadi salah satu sektor andalan, sebenarnya banyak sektor yang memang bisa dibilang masih diam di tempat gitu ya. Sebenarnya kalau bisa diperhatikan ada beberapa sektor itu baik diantaranya ada sektor properti, ada sektor retail, sebetulnya bukan harus di-avoid sih, sebenarnya boleh jadi justru pertimbangan. Kenapa? Karena kita lihat dengan kondisi COVID pandemik yang sudah mulai mereda jauh, harapannya ini akan membuat kondisi perekonomian ini kembali pulih dan juga harusnya beberapa kegiatan-kegiatan yang mungkin sudah tertunda sepanjang 2 tahun yang lalu ini harusnya nanti bisa lebih baik lah secara performance gitu ya. Mungkin kalau dari sektor retail kita lihat ada MAPI, ada kalau dari propertinya ada Pakuwon gitu ya. Mungkin yang sudah lama diam di tempatnya harusnya bisa jadi consideration juga sih oleh para investor dan bisa menjadi watchlist lah intinya.